Assalamualaikum. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai materi himpunan. Pada pertemuan kelima ini kita masih membahas tentang operasi himpunan. Pada minggu kemarin kita telah membahas irisan, gabungan. Nah, pada minggu ini kita akan membahas komplement dan selisih. Kita langsung saja ke komplement. Berarti ini yang ketiga ya, yang minggu kemarin ke-1 dan kedua, ini ke-3. Komplement adalah anggota himpunan semesta yang ada di semesta tapi bukan anggota himpunan tersebut. Nanti biasanya notasinya itu dengan pangkat C atau dengan tanda kutip 1. Seperti ini contohnya. Misalkan nanti ada himpunan A. Kalau misalnya komplemennya yang ditanyakan berarti nanti A pangkat C atau A kutip 1 itu sudah menandakan komplement. Nah, nih kalau misalnya yang B. Jadi B komplement atau B yang kutip 1. Tapi ini tidak harus selalu A dan B. Jadi kalian sesuaikan sesuai soal yang kalian dapat. Misalnya kalian dapat, misalnya soalnya dapat yang F misalnya. Nah, misalnya ini ada F. Terus ditanya komplement dari F, berarti nanti cara penulisannya F, tapi ada tanda C di atasnya ini, berarti F komplement. Atau misalnya N. Nanti berarti N komplement. Jadi tidak harus selalu A dan B saja, tapi sesuaikan dengan soal. Kita langsung ke contoh yang pertama. Di sini, Bu berikan contoh yang berupa diagram Venn. Atau berupa gambar, karena kan kalau di himpunan itu soalnya bisa berupa gambar atau langsung ke angka himpunan yang ditanyakan pada soal. Yang jelas harus ada anggota himpunannya. Nah, misalkan ini kan cara membaca diagram Venn kemarin, ini S ini adalah semesta. Berarti semesta itu anggotanya di sini ada angka 1, 2, 3 sampai 9. 4, 5 juga termasuk ke dalam semesta. Kalau semesta itu berarti yang ada di dalam kotak ini semuanya milik semesta. Nah, di sini ada himpunan A dan himpunan B. Ada 2 himpunan. Kebetulan di gambar ini bisa saja ada 3 himpunan, jadi tergantung soalnya. Di sini Ibu memberikan contoh yang 2 himpunan. Nah, untuk lebih biar kalian paham, misalnya kalian mau tulis dulu di sini anggota dari himpunan A. Nah, anggota himpunan A di sini kan 1, 2, dan 3. Ini ada himpunan B. Himpunan B di sini 4, 5, dan 6. Nah, yang ditanyakan bukan ini, tapi yang ditanyakan adalah komplemennya. Berarti nanti kalian bisa tulis, misalnya pertanyaannya, A komplement adalah A pangkat C, berarti kalian nanti tulisnya seperti ini, pakai tanda sama dengan, terus ada kurung kurawal. Kalau penulisan anggota himpunan, biasakan menggunakan kurung kurawal, jangan langsung angkanya saja. Nah, berarti kalian jawabannya itu kalau komplement, silakan tulis anggota himpunan selain angka 1, 2, dan 3. Selain angka ini. Tapi dia harus ada di semesta semuanya. Kan ini liatin semestanya angka 1 sampai 9. Berarti dari 1, 9 yang tidak ada di A itu berarti angka 4. Ini 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, ini kan jadi anggota komplement itu yang tidak ada di anggota himpunan tersebut. Nah, sekarang kalau yang ditanyakan B komplement. Berarti tulis anggota himpunan yang ada di kotak ini semuanya kecuali angka 4, 5, dan 6. Berarti ada angka kecuali 4, 5, dan 6. Berarti ada angka 1, 2, 3, 7, 8, dan 9. Nah, jelas kan ini bedanya. Ini yang anggota B, ini yang bukan anggota B. Jadi kalau komplement itu yang bukan anggota sebenarnya dari himpunan yang ditanyakan.
Jadi pokoknya anggota selain yang di himpunan tersebut. Misalkan ini contoh kedua, di sini kebetulan ada irisan. Di sini irisannya itu adalah angka 4. Jadi 4 itu di sini milik A dan milik B. Nah, untuk lebih jelas kalian misalnya mau tulis dulu anggota A di sini. Anggota A itu ada 1, 2, 3 dan angka 4. Nah, yang B juga kalian bisa tulis. Di sini ada 4, 5, 6, dan 7. Sesuai di gambar ya. Berarti 8 dan 9 itu tetap dia ada di dalam semesta, tapi bukan anggota A ataupun B. Nah, misalkan di sini kalian mau tulis A komplemennya kira-kira berapa ya? Berarti tulis angka selain yang ada di sini. Berarti selain angka 1, 2, 3, 4. Yang ada di sini. Berarti angka 5, 6, 7, 8, dan 9. Ini A komplemen dari himpunan tersebut. Misalnya ini yang ditanyakan B komplemen. Kalau B komplemen berarti selain angka 4, 5, 6, 7. Berarti ada angka 1, 2, 3, terus ada 8, 9. 4 tidak termasuk ya, karena 4 masih anggota himpunan B. Nah, di sini ya, ini contoh yang pertama dari sebuah gambar diagram Venn. Ada contoh kedua, misalnya langsung soal seperti ini. Ini sama pengerjaannya. Langsung saja, misalnya di sini ibu mau tanyakan A komplemen kira-kira isinya apa ya? A komplemen. Berarti anggota yang ada di semesta ini selain angka 1, 2, 3, 5, 7. Jadi langsung kalian fokusnya ke semesta kalau misalnya mencari komplemen. Nah, ini juga sebenarnya ada di B juga ada yang beririsan 2. Berarti tetap 2 kan tidak dianggap karena termasuk himpunan A. Seangka selain 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 7 berarti ada angka 4, 6, 8, 9, 10. Kita cek lagi. 1 di sini, 2 di sini, 3, 4 berarti ke sini, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ini A komplemen. Sekarang kita cari yang B komplemennya. Berarti selain angka 2, 4, 6, 8. Berarti ada angka 1, 3, 5, 7, 9, dan 10. Nah, mudah kan? Silahkan dipahami lagi ya. Ini isinya ya. Misalnya kalau kalian nanti diminta di Google Form, nggak ada pangkat C, nggak apa-apa. Tulis aja ini anggotanya. Tapi kalau misalnya di buku, silahkan tulis beserta simbolnya. Dan kalau di Google Form juga kalian mengisinya jangan langsung 4, 6. Misalnya kalian langsung isi 4, 6, 8. Nah, ini jadi keliru angkanya ya. Kalau ini kan masing-masing. Jadi setidaknya jangan lupa tanda koma. Sekarang kita ke soal yang contoh kedua. Nah, ini tadi ke 1, sekarang kedua. Misalkan di sini kita mau cari A komplemennya. Berarti angka selain 1, 2, 3 yang ada di semesta. 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Sekarang kita cari juga di sini B komplemen. Berarti selain angka 2, 3, 4, 5. Berarti ada angka 1, 6, langsung 6, 7, 8, 9, dan 10. Selain angka 2, 3, 4, dan 5. Sekarang kalau misalnya C yang ditanyakan, C komplemen. Selain 179, berarti langsung 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Nah, selesai. Mudah kan? Silakan lebih dipahami lagi ya. Apa yang barusan Ibu ajarkan. Mungkin ini banyak anggotanya jadi kalian pusing, tapi kan patokannya ke sini. Cari angka, tulis angka yang bukan di himpunan yang ditanyakan. Nah, itulah komplemen. Sekarang kita ke selisih. Kalau selisih berarti itu seperti
pengurangan. Makanya nanti di sini pasti ada tanda kurang seperti ini. Nah, di sini Ibu memberikan contoh yang berupa gambar lagi, diagram Venn, biar kalian bisa lihat mau sebenarnya dari angka, mau dari gambar, isinya kan sama saja. Yang jelas kalian harus lebih pemahamannya, mau ke angka, mau ke gambar, sama aja. Sekarang kita langsung, di sini kan semestanya berarti dari 1 sampai angka 9. Ini gambarnya terpisah masing-masing. Di sini ada himpunan A, ada himpunan B. Himpunan A isinya itu anggotanya itu 1, 2, 3, himpunan B anggotanya 4, 5, dan 6. Nah, nanti kalau selisih berarti ada angka ini, ada simbol tanda kurang, pasti A selisih B berarti. Karena di sini kan kebetulan cuma 2 himpunan. Kalau A selisih B, berarti A dikurangi B. Nah, nanti bisa juga sih sebenarnya B dikurangi A. Ini isinya akan sama atau tidak. Kita buktikan sekarang. Kalau A selisih B, kalau mencari selisih itu, kalian langsung ke himpunan yang ada di depannya. Nah, kuncinya itu himpunan yang di depannya itu adalah isi dari selisih tersebut. Jadi kalau A dikurangi B berarti isinya ada di himpunan A. Himpunan A anggotanya ada 1, 2, dan 3. Nah, selesai ini A selisih B adalah hasilnya 1, 2, dan 3. Kalau B selisih A berarti ada di B. Sekarang anggota B adanya angka 4, 5, dan 6. Nah, gitu ya. Jadi udah yang sebenarnya yang di depan itu, yang belakang ini jangan dilihat, langsung aja lihat di himpunan yang di depannya. Ini kebetulan kan di sini masing-masing tidak ada irisan. Nah, bagaimana kalau di contoh yang kedua ini, di sini kebetulan ada irisan angka 4. Nah, kita iris dulu biar lebih jelas. Nah, di sini irisannya itu angka 4. Kalau tadi di komplement kan tetap ya tidak diambil kalau ada anggota yang sama. Di sini juga sama. Kalau ada anggota yang sama atau beririsan, tidak usah diambil walaupun itu anggota dari himpunan tersebut. Nah, misalnya di sini ada A dikurangi B. Berarti patokannya langsung isinya ada di himpunan A, bukan di himpunan B kan? Nah, nanti kalian nggak usah dicoret. Berarti isinya itu angka 1, 2, dan 3. 4-nya tidak dibawa karena 4 beririsan. Sekarang kalau yang ditanyakan B dikurangi A, berarti patokannya ada di himpunan B. Himpunan B itu sisanya ada angka 5, 6, dan 7. Nah, ini selisih. Ini contoh dari yang misalnya contoh soalnya dari diagram Venn. Sekarang contoh soal kedua misalnya berupa langsung anggota himpunan. Misalnya ini yang ditanyakan A dikurangi dengan B. Nah, ini tidak seperti komplement tadi lihat semesta, ini langsung aja berarti antara si A dan si B. Ini tadi kan udah diingatkan patokannya langsung ke himpunan yang ada di depan. Nah, kita lihat dulu, tapi di sini ada anggota yang sama. Jadi nanti tidak boleh ditulis, kita beri tanda dulu, ini angka 2 sama. Nah, tidak ada lagi angka yang sama, berarti selesai. Jadi A dikurangi B, atau nantinya B dikurangi A, sama-sama yang ada irisan tidak dapat diikut sertakan atau ditulis. Jadi A dikurangi B, ini sisanya tinggal angka 1, 3, 5, dan 7. Selesai. Sekarang kalau B dikurangi A, ini kan angka 2-nya sudah beririsan dengan A, berarti sisanya angka 4, 6, dan 8. Nah, begitu. Jadi ini kuncinya itu adalah lihat himpunan yang di depan. Nah, sekarang soal yang contoh yang kedua di sini ada 3 himpunan, nggak masalah sebenarnya. Mau sampai 4 himpunan juga. Nah, di sini Ibu mau menanyakan A dikurangi dengan B. Kalau A dikurangi B, berarti lihat dulu. Karena kebetulan di sini ada angka 2 yang sama dan angka 3 yang sama. Berarti nanti kalau A selisih B, tidak boleh ditulis yang irisan. Nah, di sini sisanya itu kan ada di himpunan A. Himpunan A yang
anggota memang benar-benar A itu tinggal angka 1. Jadi di sini kalian tulis angka 1. Ini selisih antara A dan B. Sekarang kalau misalnya B selisih dengan A, atau B dikurangi A. Sekarang di B juga, berarti kan isinya ada di B. Langsung lihat ke himpunan B. 2 dan 3 itu sudah sama tadi beririsan dengan A. Sisanya adalah angka 4 dan 5. Ini misalnya sekarang kita cari yang antara himpunan A dan C. Kita cek dulu anggotanya ada yang sama. Nah, kebetulan di sini lihat. Antara himpunan A dan himpunan C isinya sama persis anggotanya. Ini 1 ada, angka 2 ada, angka 3 juga ada. Nah, kalau seperti ini nanti A selisih C itu isinya adalah himpunan kosong. Seperti di irisan, diselisih juga jadi sama. Kalau anggotanya sama persis kedua himpunan tersebut, dia isinya adalah himpunan kosong. Nah, oleh sebab itu, jika C dikurangi dengan A, berarti ini juga isinya adalah himpunan kosong. Nah, ini kalau misalnya sekarang B yang dikurangi dengan C. B dikurangi C, berarti lihat antara B dan C. Nah, kebetulan ada angka 2 dan 3 lagi yang sama, seperti himpunan A tadi. Berarti ini hasilnya adalah 1. Kalau misalnya, maaf, ini kalau misalnya B dikurangi C, berarti kita lihatnya ke himpunan yang B. Di B itu sisanya tinggal angka 4 dan 5. Maaf ya, bukan angka 1. Karena kan kita lihat patokan yang di depan. Ini jawabannya jadi 4 dan 5. Sedangkan jika C dikurangi B, baru ini betul. Isinya 1, karena kan langsung ke himpunan C. Bu, gimana kalau misalnya nanti ada pertanyaan A dikurangi B, terus nanti dikurangi juga dengan C. Yang pertama harus kalian kerjakan A dikurangi B dulu. Hasilnya adalah 1 kan nanti. Nah, misalnya di sini kotretannya A dikurangi B, tadi adalah jawabannya ini 1. Terus kalian selisihkan dengan yang C. Lihat, ini A dan B itu tadi ini. Kita selisihkan dengan yang C. Ini kan anggotanya cuma angka 1 aja. Nah, ini berarti yang sama, yang beririsan cuma angka 1. Berarti di sini isinya ada tidak? Nah, sedangkan kan kalau yang tadi itu harus yang di depannya, berarti ini isinya himpunan kosong seperti yang tadi. Nah, inilah operasi himpunan antara selisih dan komplement. Silakan materinya boleh dicatat di buku. Nah, ini jadi ada 4 ya. Ada operasi himpunan itu irisan, gabungan, komplement, dan selisih. Jika ada yang ditanyakan, silakan nanti langsung melalui WhatsApp grup atau langsung WA ke Ibu. Untuk tugas, nanti akan di-share linknya. Langsung latihan soal, seperti di minggu kemarin. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Silakan jika tidak ada yang mengerti, boleh langsung tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.